Selamat datang di Desa Ringenanom dan Pakelan, desa dengan budaya dan sejuta potensi wisata. Yuk, mari mengenal desa ini lebih jauh bersama kelompok B2. Studio Rancang adalah salah satu mata kuliah yang merupakan bentuk implementasi dan aplikasi dari beberapa rangkaian mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti perencanaan tapak, pembiayaan pembangunan, manajemen pembangunan, dan perancangan kota. Ruang lingkup pembahasan pada studio perancangan dan pembangunan kota berkaitan dengan kajian dan pemahaman terkait dengan aspek teoritis yang nantinya akan dipraktekkan atau diaplikasikan dalam kegiatan nyata perencanaan dan perancangan kota. Bentuk aplikasi yang dilakukan merupakan sisi rekayasa atau engineering pada sebuah kawasan perkotaan. Proses analisis yang dilakukan akan menghasilkan dua output utama, yakni desain akhir kawasan perancangan beserta dengan UDGL dan skema pengelolaan dan manajemen kawasan beserta dengan kebutuhan biayanya. Kawasan perancangan dengan luas 8,38 hektar secara administratif terletak di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Ringenanom dan Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota Kediri. Kawasan perancangan berbatasan langsung dengan Sungai Brantas dan Jalan Kolektor Kediri Kertosono. Kawasan perancangan berada pada kemiringan lereng yang cukup datar, dengan sebagian besar penggunaan lahan adalah sebagai permukiman. Kawasan perancangan masuk ke dalam BWKB yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kota. Kelurahan Ringenanom merupakan kelurahan yang identik dengan kesenian dan wisata kuliner, sedangkan Kelurahan Pakelan identik dengan kebudayaan Tionghoa dan pecinan sebab terdapat kelenteng Jo Wi Kiong yang telah berdiri kurang lebih dari 200 tahun yang lalu. Jumlah penduduk pada kawasan perancangan diperkirakan sebesar 1.259 jiwa, dengan mayoritas penduduk bekerja pada sektor industri dan perdagangan dan jasa. Pada kawasan perancangan terdapat kampung seni dan kuliner di Kelurahan Ringenanom, serta terdapat kelenteng di Kelurahan Pakelan yang menjadi daya tarik dan potensi kawasan. Di sisi lain, kawasan memiliki masalah berupa adanya permukiman kumuh, bangunan di kawasan sepadan sungai, jalan lingkungan yang sempit, dan belum adanya ruang terbuka untuk sarana berkumpul penduduk sekitar. Berdasarkan potensi dan masalah tersebut, dirumuskan isu yaitu kurang optimalnya kondisi permukiman dalam mendukung pengembangan kampung seni dan kuliner serta peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Dari sintesis yang menghasilkan isu tersebut dihasilkan konsep Cultural Elevable Community. Konsep ini berfungsi dalam mengembangkan potensi penduduk lokal dan mempertahankan seni tradisional secara berkelanjutan. Rencana pengembangan, perancangan, dan pembangunan kota ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas penduduk agar terwujudnya Ringenanom dan Pakelan Kampung Seni untuk Lestari, atau disingkat Angin Kasturi, yang mampu mendongkrak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Konsep Cultural and Livable Community dipilih untuk menjadikan kawasan permukiman kumuh berubah menjadi lingkungan yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dengan mempertahankan potensi seni tradisional sebagai respon adanya program unggulan Kampung Keren. Adapun jika konsep ini di-breakdown terdiri dari konsep Cultural Community karena adanya potensi kelenteng, minat bidang seni tradisional, dan kuliner yang dapat meningkatkan nilai perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk konsep Livable Community berfokus pada peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur serta ruang terbuka hijau. Konsep Cultural Livable Community mengadopsi best practice dari Rusun Coko Dirjan, Yogyakarta, Kampung Seni Nitiprayan, Yogyakarta, serta Kampung Kumuh Petogongan karena mempunyai kesamaan permasalahan kebutuhan hunian dan rumah kumuh. Implementasi konsep di kawasan perancangan dapat dibedakan berdasarkan konsep yang dibawakan, yaitu Cultural Community dan Livable Community. Pada konsep Cultural Community, indikator yang perlu diperhatikan adalah Cultural Heritage yang meliputi kelenteng, sanggar, dan panggung teater. Sanggar dan teater didesain bersebelahan guna memudahkan penari dan menarik minat masyarakat luas untuk belajar kesenian jaranan. Desain panggung teater identik dengan ornamen dan material khas karakteristik Jawa yang bertujuan supaya memberikan sens pada pengunjung kawasan ketika melewati panggung teater. Terdapat pertokoan dengan ciri Tionghoa di sekitar kelenteng sebagai upaya menciptakan sens pecinan yang pada kondisi existing belum terlalu nampak. Pertokoan ini memiliki KDP maksimal 80% dan dibangun sebagai aktivitas ekonomi sosial yang dapat menunjang pendapatan warga setempat sekaligus melestarikan budaya yang ada pada kawasan perancangan. Selain cultural heritage, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah cultural landscape. Indikator cultural landscape diterapkan dengan dibangunnya taman sempadan sungai sebagai sarana rekreasi. Taman ini memiliki jalur pejalan kaki dan dilengkapi dengan bangku-bangku sebagai fasilitas pelengkap yang dapat dimanfaatkan ketika lelah berjalan.
Sedangkan konsep livable community lebih berfokus pada peningkatan kualitas hunian, infrastruktur, dan ruang terbuka hijau. Peningkatan kualitas hunian dilakukan dengan menggunakan metode konsolidasi lahan dan redevelopment kawasan hunian tapak menjadi bangunan rumah susun vertikal. Bangunan dengan KDB 80% dan ketinggian 5 lantai ini bertujuan untuk merombak kawasan permukiman kumuh serta bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis menjadi kawasan hunian yang lebih baik bagi masyarakat sehingga keberlangsungan terkelola dengan lebih baik. Pada kawasan perancangan disediakan infrastruktur yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti penambahan dan pemasangan penerangan jalan agar masyarakat aman beraktivitas pada di malam hari. Terdapat pula peletakan tempat pembuangan sampah di pinggir jalan dan tempat umum serta pembuangan IPAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ruang terbuka hijau berupa taman aktif di sepanjang sungai berfungsi sebagai sarana rekreasi guna meningkatkan interaksi sosial dan kegiatan sosial masyarakat yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang ramah disabilitas serta bangku-bangku sebagai tempat duduk. Dalam pengelolaan kawasan perancangan B2, terdapat 3 manajemen pengelolaan, yaitu manajemen pemerintah, yang mana aset awal kepemilikan lahan adalah milik pemerintah yang akan dibangun kawasan non-profit untuk pemenuhan kebutuhan dasar permukiman. Lalu manajemen pengelolaan PCP, yang mana konsep manajemen ini pada mulanya kepemilikan lahan oleh masyarakat yang akan dibangun untuk kawasan non-profit untuk pengembangan minat dan bakat serta pelestarian budaya masyarakat. Dan yang terakhir yaitu manajemen pengelolaan PPP, di mana konsep manajemen ini pada mulanya memiliki aset berupa lahan yang dimiliki oleh pihak pemerintah yang nantinya tahapan pembangunan dan pengelolaan bangunannya dilakukan oleh swasta di bawah pengawasan pemerintah. Dari setiap pengelolaan yang dilakukan di kawasan perancangan, tentunya memerlukan pembiayaan yang bertujuan agar pembangunan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan pembiayaan, sebuah pembangunan perlu adanya perhitungan yang dilakukan guna mengetahui apakah pembangunan tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Kelayakan proyek pembangunan pemerintah dapat dikatakan layak atau baik dari segi finansial maupun sosial ekonomi. Hal tersebut ditandai dari NPV bernilai positif, nilai BCR lebih dari 1, serta keuntungan yang diperoleh pada tahun ke-10 dari segi sosial ekonomi. Dalam kelayakan proyek yang dilakukan dengan konsep pembangunan PCP dinyatakan tidak layak secara finansial dan layak secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan hasil perhitungan menunjukkan bahwasannya nilai NPV adalah bernilai negatif, nilai BCR kurang dari 1, serta nilai IRR yang lebih besar dari nilai discount rate. Terakhir, dalam kelayakan proyek yang dilakukan dengan konsep pembangunan PPP dapat dikatakan sepenuhnya layak baik secara finansial maupun sosial dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan hasil perhitungan menunjukkan bahwasannya nilai NPV adalah bernilai positif, nilai BCR lebih dari 1, serta nilai IRR yang lebih besar dari nilai discount rate. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditemukan bahwasannya secara finansial, proyek yang akan mampu memberikan keuntungan pada tahun ke-11 kepada pihak swasta, sementara itu secara sosial dan ekonomi, proyek pembangunan akan mampu memberikan keuntungan pada pihak swasta pada tahun ke-11. Sekian dari kelompok B2, sampai jumpa di Angin Kasturi 2040. Ringin Anom dan Pakelan, Kampus Seni untuk Lestari.